14 jam di Oman. Jadi kita harus mikir gimana cara 14 jam itu nggak gabut di bandara kan. Nah, qadarullah dubesnya Oman itu pernah diterapi sama Ustadz Bayu. Jadi waktu beliau ada kunjungan ke Borobudur, beliau saraf kejepitnya kumat, nggak bisa jalan kan, diterapi Ustadz Bayu, alhamdulillah bisa jalan dan bisa naik turun Borobudur. Gitu. Nah, akhirnya beliau menawarkan nanti kalau ada perjalanan ke Oman harus mampir gitu. Nah, kemarin kita kontak, akhirnya ya nyambung dengan kedutaan besar. Nah, qadarullah juga 7 hari sebelum Id itu saya Ghozi yang pernah belajar ke Ayub Camp itu, yang lagi tugas, saya dari Madinah yang tugas di Aceh, tahu-tahu bikin grup saya sama Mas Budi terus beliau gitu. Duh, ini ngapain saya Ghozi bikin grup gitu kan. Iya Pak Tarhanto. Nah, terus ya kita bahasanya akhirnya kan pakai translator gitu kan. Iki gawe grup ya piye golek komunikasi gitu kan, orang ngerti bahasa Arab gitu kan. Saya Ghozi bahasa Inggris juga nggak bisa gitu loh. Akhirnya ya sudah pakai translator gitu. Akhirnya kami sampaikan kami transit 14 jam di Oman. Oke, kita siapkan agenda gitu. Jadi beliau nyiapkan agenda. Nah, termasuk beliau itu selain urusan bisnis itu, beliau memang ini pemerhati pengobatan. Nah, di Oman itu termasuk ceritanya Pak Kedubes itu, di Oman ini sedang digalakkan pengobatan alternatif. Jadi pengobatan dari Cina, India gitu ya. Pengobatan yang kearifan lokal lah intinya. Itu lagi diberikan ruang gitu loh. Nah, termasuk kita kemarin juga masuk ke komunitas menjelaskan tentang PAS gitu ya. Ya tadi bahasa yang paling berlaku di sana ya bahasa isyarat gitu ya. Bayangkan kita nerapi nggak ngerti komunikasinya gitu kan. Tapi ya kita interaksi dengan mereka, kita dari jam 5 lah. Jam 5 sore sampai jam 10 itu kita nerapi 21 pasien. Tapi dari nerapi 21 pasien akhirnya ngerti minimal bahasa yang biasa kita gunakan lah. Ayo jepit gitu kan. Melawan gitu loh. Itu tahu gitu. Jadi kalau gitu. Jadi ini kendor kanan, kendor kiri gitu. Tapi saya Ghozi detail menjelaskan bagus banget gitu. Sehingga ada yang lumpuh sudah sekian lama, saat itu bisa jalan itu. Dan itu yang bikin takjub orang-orang situ. Bikin takjub. Maka ada 2 orang yang meniatkan ke Indonesia mau belajar. Nah, tapi kita bingung juga kalau ke sini kita jelasinnya bagaimana gitu kan. Ya paling begitu gitu loh. Dulu saudara pernah kok pokoknya kita jangan terjemahkan bahasa ini bahasa Aceh. Mereka kalau punya bahasa harus belajar bahasa Indonesia. Ya itu kan idealnya kita gitu kan. Nah, kebetulan memang Syekh Ghozi itu beliau meniatkan tadi ya, nanti menerjemahkan buku Medical Hacker itu ke bahasa Arab. Soalnya jadi proyek beliau nanti. Nah, maka termasuk kita sore jam 10 itu kita diundang ke rumah dinasnya Pak Kedubes. Kita nerapi keluarga beliau juga. Dan Pak Kedubes juga mengundang. Kalau ke sini jangan cuma 2 hari, seminggu kita adakan event gitu. Nah, ini kira-kira siapa yang mendaftar ke Oman ini? Dan ini yang menarik di Oman itu 1 real Oman itu Rp43.000. Rp43.000. Maka kita kemarin ditraktir sama yang punya restoran itu. Saya iseng-iseng lihat menunya kan, foto gitu loh. Jadi sak porsi itu 3.500. Coba kalau 3.000 kali 43 berapa? 150, Pak. Hah? Lah iya.
Aktivitas ini kono. Ojo mikir kerja, bisnis. Bisnis kan. Iki muntah omah iki ora panganan. Iya. Lah wong teh pira? Berarti walau Teh 3 real. Oh, lu paling Teh satu kan cangkir itu 3 real. 3 real berarti kan 129 ya. Karena kan bentuknya kerajaan, jadi dolar pun bisa masuknya seri gitu. Untuk menjaga itu naik turunnya keuangan itu tergantung pemimpinnya. Iya. Pemimpin kita nggak bisa jalannya rupiah keren omah. Ya seumur hidup saya baru makan satu porsi paling mahal ya di sana. Makan sak omah ya. Jadi kita itu dihidangkan ikan kayak ikan tenggiri itu besar gini, segini lah panjangnya emang segini. Nah, saya pikir kan ini untuk 3 orang gitu kan. Ternyata sendiri. Ya Allah, ini dibungkus orang mungkin ya kan. Pangan orang tegal. Kelingan anak bocoran. Orang dintek ya maneman 120 juta gitu. Buat duit bae ngono ya. Kesana kalau itu Dan itu kabar terbaiknya di sana lagi digalakan pengobatan itu. Maka termasuk kita kemarin minta ke Pak Kedubes. Jadi di Kedubes itu kita masuk ada area etala apa ya? Bazar gitu loh. Bazar di situ di etalasekan ini apa produk-produk Indonesia. Dari yang pabrikan sampai dengan UMKM. Itu ada tempatnya di situ. Nah, kita kemarin minta, Pak, nanti ini satu space untuk PAZ ini. Insyaallah. Dan ini insya Allah kita agendakan, ya kita ke Oman, termasuk nanti ke Belanda, napak tilas Berunda kita kan, gitu. Maka ini siapkan bahasanya. Jadi target teman-teman saya ajak teman-teman pintu pertama harus terlalui, yaitu apa? Haramain. Karena itu menjadi di situ tempat berkumpulnya dari seluruh penjuru dunia berkumpul di situ. Itu adalah kesempatan kita untuk mengenalkan pas. Maka saat ini jangan berpikir cuma Pekalongan. Masa basic sampai orang sida iki pimen. Iya kan? Satu niatan ngepas, dua tempat sabar, aman. Nah ingat Mas Rama, bagi tugas memang gitu ya. Ada yang memang profesional di terapinya, ada yang di profesional di manajerialnya. Ini Mas Rama cocok di manajerial gitu kan. Gitu loh. Jadi artinya ya kayak kita pemain bola kan tidak semuanya harus jadi striker kan. Ada yang jadi backnya, ada yang jadi sayapnya, ada yang jadi penjaga gawang begitu. Ya, coba itu harus peran itu harus dimainkan semuanya. Nah. Bro, bahasa Arabmu lancar, Bro. Lancar ngarep. Aman ya. Ya kalau kita sebulan interaksi dengan orang Arab bisa lah gitu kan. Insya Allah. Minimal tadi gitu loh, bahasa-bahasa terapi kita itu sudah paham gitu loh. Dari mana Mas? Sudah sebulan ya. Ya Allah. Wah. Amin. Di sana naam ya, iya itu bukan naam. Aywa. Aywa. Halo. Iki opo bahasa Arab apa ya mungkin. Termasuk kita kemarin dijemput di bandara oleh 2 orang asli penduduk Oman, kemudian Syekh Ghozi, kemudian kita berempat. Itu sepanjang perjalanan di mobil ya sudah diam semua. Jadi nggak asik banget gitu loh. Ini bingung mau apa gitu, tanya. Kita butuh informasi tapi nggak bisa nanyain ya gitu kan. Allahu Akbar. Betul-betul tepuk-tepuk jidat terus itu saya. Teleportasi wong. Sinyalnya langsung. Lah itu kadang kalau Google Translate begitu, kadang ngelot gitu kan. Akhirnya nggak asik banget gitu loh. Nah saya kan di Madinah, keluarganya Syekh Ghozi kan masih ada di Madinah. Syekh Ghozi pesan
saya mau titip beberapa gamis gitu kan. Nanti anak saya ketemu kamu gitu. Ya sudah, waktu di WA sih kita enak pakai translator gitu kan. Copy paste kirim gitu kan. Begitu datang anaknya itu udah dia masukin ngomong apa, tanya apa gitu. Ya Allah itu nggak enak banget benar. Disitulah kita. Masalah bahasanya ada training gitu tuh. Ada namanya apa, Pak? Paling Oh itu Pak Kedubesnya aja pakai translator. Staffnya iya nggak begitu ini ngomong Arabnya. Apalagi sudah Asalnya sepuh. mana aslinya? Aslinya Padang. Ya itu yang jelas sudah terbuka itu Oman ya. Dan iklimnya sangat kondusif untuk pengobatan alternatif. Insya Allah. Ya. Nah, termasuk kita kemarin di Jeddah itu kita sudah adakan pelatihan. Ya, alhamdulillah bergabung ada 4 orang. Itu orang Indonesia tapi sudah lama tinggal di sana gitu ya. Dan alhamdulillah kita dipertemukan dengan orang-orang mekanik. Itu orang-orang Toyota. Iya. Jadi kita jelasin itu enak banget gitu loh ngomong sama orang mekanik. Paham, oh spring balancing kita kuncinya di situ gitu loh. Ini alhamdulillah mereka sudah nerapi orang Mesir, orang-orang inilah dari Arab-Arab gitu kan. Nah termasuk teman-teman misalkan nanti Allah berikan kemudahan ke Haramain gitu kan. Di Jeddah itu tinggal telepon karena beliau rumahnya dekat sekali dengan bandara. Ya itu satu kemudahan juga saya pikir ya Allah ini kok kita dimudahkan betul gitu ya. Jadi kalau kita bingung di Jeddah sudah telepon sama pastor per itu jemput betul. Karena dekat paling 5 menit dari bandara itu. Namanya Pak Cahyono. Dia aslinya Bandung tapi tinggal di Pekanbaru lama. Jadi ya kayak ngomong Pekanbaru gitu. Tapi iya Jawa gitu. Nah istrinya orang Kebumen. Itu Jawa kabeh. Makanya kemarin kita diundang ke sana itu menunya ya opor, kupat gitu kan. Wah, ini kerasa pulang kampung ini. Orang gelo gitu loh. Badan sama karena yang masak orang ini kan. Beda mana Sarora Beda. Itu opornya impor. kayak ada yang impor ya? Rempahnya impor, Pak? Impor rempahnya? Rempahnya impor. Di sana itu ada toko yang memang khusus Indonesia. Jadi kayak rempeyek apa itu masa Indonesia lah gitu loh. Indonesia banget. Opornya kene lokal, opor sana impor. Karena kunyit itu ada rasanya. Iya. Di sana jahe kita dijadikan jahe bahasanya kohwah gitu kan. Kohwah. Begitu kita minum pertama, aduh apa ini? Jahe kok rasanya begini gitu loh. Gak enak banget. Tapi ya sebulan akhirnya kita menikmati. Wah enak juga gitu ya, rada liane kan. kopi yang enak tuh kopi apa yang dulu di Bali itu yang untuk cerita dulu. Kopi tetap ya saya enak-enaknya kopi sana ya tetap. yang dulu itu yang belajar kopi itu Oh Arabica, Gayo. Gayo ya. Nah, itu kemarin teman-teman kita ajarkan juga kelas kopi kan. Ini order kopi ke Gayo itu. Mana tuh Gayo Aceh Tengah. Itulah, insyaallah. Jadi Jeddah itu sudah terbuka ya. Kita sudah punya channel sana, termasuk mungkin ada saudara teman yang butuh pas di sana ya itu sudah ada. Mereka aktif. Nah ini teman-teman saya intinya adalah mengajak ya. Jadi bukan sebuah kebetulan tentunya ya Allah pertemukan teman-teman dengan berbagai cerita, dengan berbagai latar belakang, ketemu dengan ilmu pas gitu kan. Ini bukan sebuah kebetulan. Tentunya Allah punya maksud di situ, termasuk ya tadi saya sampaikan pas ini bukan hanya sekedar bagaimana kita mengikhtiarkan kesembuhan seorang gitu ya, tapi lebih dari itu adalah sebagai
alat untuk dakwah gitu ya, alat untuk dakwah, sarana untuk dakwah. Maka yuk ya jangan pas ini jangan berhenti manfaatnya hanya di diri kita dan orang-orang terdekat kita saja. Tapi bagaimana sekarang kita harus berpikir bagaimana pas ini dibutuhkan oleh dunia, umat sedunia gitu ya. Ya, termasuk di Palestina kemarin kita di Yanmu-nya, Yanmu itu sedang lagi buat tim yang nanti akan dikirim ke Palestina. Yanmu, patah tulang. Nah, ini pasnya malah belum. Itu Ustaz Sofyan sudah koordinasikan dengan Palestina untuk bisa memberangkatkan tim itu. Maka ayo, jadi berpikirnya jangan hanya Bu Yani jangan hanya Selawi saja gitu kan, hanya Tegal saja. Gitu loh. Terus kita harus berpikir ke lintas negara. Ya termasuk hari ini mungkin kayak pas di sini lagi kita pelatihan hari ini kan Masya Allah gitu ya. Memang sejak badai tahun kemarin itu terasa sekali efeknya sampai sekarang. Pelatihan kita itu ya di bawah 30 gitu. Maka ya kita insya Allah coba kita ke luar negeri. Kan biasanya di Indonesia kan begitu kan, kalau ada penemuan-penemuan yang bagus itu pasti akan nanti yang pakai orang luar negeri gitu. Ya penemu bensin dari air gitu kan, itu kan yang pakai Jepang gitu. Ya jadi pas nanti entah siapa negara mana yang akan mengakomodir ini gitu kan. Iya. Itu. Tapi apapun itu intinya bagaimana ini bisa bermanfaat untuk umat kan. Nah, maka coba ya artinya kita dari langkah kecil sosialisasi ya. Ini kan kayak Ustadz Kevin ini kan punya jaringan luas itu, apalagi beliau ngoneksinya ke Dokter Berlian, Masya Allah lah, sudah. Ya maka ini jaringan semacam ini dimanfaatkan. Jadi kalau teman-teman di Kalimantan itu, ya sepanjang saya mengikuti perkembangan dari sejak pas trooper masih sedikit di Kalimantan sampai dengan hari ini, rata-rata memang dimotori oleh orang-orang Hidayatullah. Ya. Hidayatullah memang ya dari sisi gerak jalan dakwah itu memang sudah terbentuk gitu kan, sudah terbentuk. Akhirnya ditambahin alat pas ini ya luar biasa, beliau semakin menggila gitu ya. Artinya beliau yang tugaskan ke dai-dai, yang tugaskan ke pedalaman itu yang dulu harus langsung bacain Quran, ya sekarang nerapi dulu gitu loh. Kemarin ceritanya Ustadz Ari yang di sebuah itu perkampungan itu beliau buka pengobatan di masjid. Nah, jadi ceritanya ada pasien banyak itu yang datang berbarengan dan beliau timnya juga agak kewalahan. Nah, ceritanya itu ada pasien kondisinya lumpuh. Kondisinya lumpuh, digotong ke situ. Kemudian sama Ustadz Ari karena harus ngontrol yang lain, diajarin dulu ketuk palu gitu loh. Periksa sama beliau, dah sama keluarganya diajarin ketuk tumit pakai palu karet itu. Hanya beliau ganti ngontrol yang lain gitu kan. Nah setelah selesai ngontrol yang lain, ke situ lagi itu pasiennya sudah jalan, tapi orang itu masih berkerumun. Kerumun ini apa? Kerumun ini liatin palunya. Wah sakti gitu. Ya bagi orang pedalaman mungkin lihat palu karet kan juga asing juga gitu kan. Asing gitu loh. Ini kok bisa ya, ini kok bisa orang lumpuh juga di jalan gitu loh. Nah itu kan luar biasa ini. Nah pergerakan teman-teman di Kalimantan itu yang paling efektif adalah memang melalui tadi komunitas dakwah gitu ya. Jadi majelis di masjid dan sebagainya itu paling efektif ya. Jadi mereka sosialisasi, kemudian nanti 1-2 orang diterapi. Nah nanti selebihnya yang mau terapi ya kita arahkan ke rumah sehat siapa yang terdekat begitu. Jadi itu efektif sekali. Ke pondok pesantren juga begitu. Ada acara wali santri, kita masuk di situ sosialisasi. Nah, ini dari beberapa daerah yang memang terlihat program-program yang paling efektif untuk kita mensiarkan, termasuk program
bagaimana kita memaksimalkan peserta basic itu dari situ. Dari situ. Sosialisasi, kemudian kita demo terapi entah 1 orang 2 orang. Nanti selebihnya kita arahkan ke pelatihan, kita arahkan ke rumah sehat siapa begitu. Itu efektif sekali. Nah ini teman-teman Ustadz Kevin sebagainya kan sudah punya link itu, termasuk Pak Nur gitu loh. Nah coba manfaatkan nih Pak Turip sebagai komandan ya. Sebagai komandan gitu. Nah maka tadi disiapkan siapa yang nanti ngisi, yang biasa interaksi dengan jamaah gitu kan, siapa yang nanti tim terapinya begitu. Nanti harus begitu. Nah itu kita kalau kita gerilya per masjid aja, untuk masya Allah itu. Ya. Satpas itu, masya Allah. Nah monggo coba ya, ini untuk kepengurusan di cabang Pekalongan gitu ya, bisa memaksimalkan. Supaya nanti ya mungkin 3 bulan ini dijadwalkan lagi Pekalongan. Atau kemarin sudah ada deal? Bulan apa? Belum. Nah cobalah. Ya. Kemarin memang cuma berapa? 2 atau 3 kemarin daftar Pekalongan. Iya. Nah coba nanti digerakkan lagi. Ya. Pas saya terapi, jadi tahu terapi pas dari Pekalongan Kota, ada tetangga saya. Lah itu kan uniknya begitu gitu loh. Uniknya tuh begitu. WA, Mas, aku dapat nomor jenengan dari Oppo, mau terapi. Nah, jenengan tuh di, aku dalam tukang. Loh, lah aku ya dalam tukang. Nah sama dalam tukangnya di. Lah aku dalam tukang. Dia nih sampai ketoprak. Lah aku dalam sama tukang ngerti aku. Orang ngerti. Itu parahnya itu begitu. Paling parah itu begitu gitu loh. Itu begitu terapi kan. Terus tak kabari bahwa ada pelatihan langsung itu bilang terus. Masya Allah. Terus bapaknya sin terapi ini, lah aku belok ke sisa. Aku Pak, sampean belok ke barang aku balik. Mas harus itu berarti. Kalau transfer kan seketika itu langsung bang. Masya Ayo Allah. Mas, gimana? Berarti kan kemarin tuh begini saat kronologi di belakang tuh saya tuh udah kan rumah anak tuh nganggur tuh, ya kan? Saya udah sama istri udah di sana nganggur. Saya tawarkan ke Pak Amin, Pak Farouk, Pak Tur juga kan belum ada yang ya seperti itu kan. Ya. Terus akhirnya yus mulai kita baksos. Saya ngajak yang mobil kan, Pak Burhan sering kalau sering turnya pakai sejarah, pakai belajar sejarah lah. Akhirnya nggak ada yang mau tuh, malah dari apa namanya, dari Ciro, Mas Hakim itu loh. Itu mau mobil tak kenalin sama Pak Burhan, merokok kemana-mana. Karena aku tak tawarin itu juga Pak Azir, tapi gimana sih? Pada kalau nggak mau yus biar umat milih lah. Soalnya teman-teman diajak nggak ada yang mobil gitu. Yeah. Nah besoknya saya ada agenda seminggu lagi saya mau ke Jambi. Saya kan kemarin udah punya circle juga di Malaysia itu. Malaysia itu punya jaringan dakwah itu di 30 negara Ustaz. Jadi AFD itu loh, Out of Family Liberty Tamim itu Ustaz. Jadi ekonominya mereka luar biasa. Kemarin itu udah kita janjikan mau ke Ayub Camp tuh. Saya dan belum apa ya, belum deal. Sampai Jakarta tuh dari portal, di portal turun ngisi waktu habis pulang. Nah ini itu yang gimana tuh, yang di Malaysia itu yang gimana? Kita rencana di Selangor sama di Johor. Oh yang AFD itu di Negeri 9. Deket lah. Iya. Johor, Negeri 9 ke Johor deket. Boleh ya. Makanya Nanti saya kasih infonya, coba di share itu, bantu share juga. Ini sudah ada 5 pendaftar. Sementara. ini soalnya ini sampingan semua, tapi sing asli emang terapi PPS. Ya memang artinya begini. Bener. Boleh saja. Tapi kadang-kadang. Totalitas saya mending gitu loh. Nah, saya tak targetin Pak Farouk, cuma beliau
artinya memang ya kondisi pasar ini begitu ya, dan ditambahkan ilmu pas itu tidak terus harus ganti profesi, tidak juga gitu kan. Artinya di profesinya itu juga kita bisa mengenalkan pas. Contoh kita namanya Pak Gojali itu yang dari Jakarta itu, beliau itu kan sales alkes, sales alat-alat kesehatan. Beliau interaksinya kan dengan dokter, dengan rumah sakit gitu. Tapi beliau nggak jerat-jerat di rumah sakit nerapi dokternya, nerapi perawatnya, itu sudah hal biasa. Bahkan kemarin ketemu saya waktu di Pontianak itu, saya ngisi di Pontianak, beliau janjian, nah kebetulan beliau nginapnya itu di hotel yang mau buat pelatihan gitu loh. Jadi ketemu udah gitu. Ntar mas, ini saya mau nerapi dokter dulu di sini gitu loh. Jadi yang beliau terapi dokter, ada yang kemarin di Lombok itu, beliau masuk ke ruang bedah, si tukang bedahnya itu lagi saraf kejepit, diterapi di situ sekalian, dan bikin testimoni gitu loh di depan dokternya gitu. Ini kan luar biasa. Artinya apapun profesi antum semua, ya dengan kenal pas itu ya tidak terus harus berganti profesi. Artinya ditambahkan gitu loh, ditambahkan dengan keilmuan pas itu kita bisa lebih manfaat lagi untuk orang lain. Dan betul, iya betul. Asrama di tadi kuliner dan sebagainya itu ya manfaatkan di situ gitu loh. Saya ingat di kuliner Bengkulu itu ada suami istri fokusnya di kuliner. Itu juga aktif ngepas gitu. Bahkan kalau saya event di sana itu yang menyiapkan hotelnya itu beliau. Gitu. Artinya itu. Nah, Pekalongan berarti memang kita harus tambah pasukan gitu loh. Tambah pasukan siapa yang kira-kira itu bisa all out untuk itu gitu kan. Itu kadang pusing belum. Karena sekarang saya nggak paham, cuma pengen ini nggak jalan. Ya makanya tadi tidak semua harus jadi striker gitu kan. Nah, sisi-sisi yang kosong itu kita harus cari kader untuk itu gitu kan. Yang bisa all out nerapi siapa. Ya memang itu Mas Kevin. Jadi di beberapa wilayah memang kadang teman-teman punya fasilitas itu, tempat dan sebagainya. Tapi untuk ngurus itu yang memang berat di situ, gitu loh. Ya termasuk Pak Turip sebenarnya sudah menyediakan tempat di Pak siapa? Yang di itu? Pak Zim ya kan? Itu kan juga sudah. Tapi ya tadi untuk menghidupi harian itu memang harus ada manajerialnya yang itu nanti bisa menopang semuanya, gitu loh. Nah itu PR untuk kita, gitu loh. Nah belajar dari rumah-rumah sehat yang sudah berjalan, coba nanti sharing lah bagaimana kita bisa menghidupkan rumah itu bisa untuk ya tadi tempat murojaat sebagainya. Ini kan Pekalongan belum punya kan sebagai titik kumpulnya itu loh, tempat murojaat, nanti rujukan terapi ke situ dan sebagainya. Sebenarnya titik kumpulnya di Pak Ajim itu sebenarnya ya. Ya tapi kan nggak bisa, iya aksesnya itu terlalu ke selatan kan. Kalau bisa titik tengah. kurang memadai. Kalau tengah Ya sebenarnya ideal banget Kedung Muni itu. Kota bisa ini dari selatan bisa masuk. titik tengah alun-alun. Maksudnya tempat sentral tuh, berarti terus terapi paling enggak lah. Iya. Kan teman ada punya pasien terapi di situ bareng. Rebes yang itu. Nah, iya oke. Tapi nanti Bu Yuli kan orang di tempat itu loh. Pengajaran itu ya ke pengajarannya dulu. Cuman kan kudunya paling enggak kan suatu saat kalau juga rujukan pasien tahu ada siap di situ dengan Tuhan. Saya pernah waktu awal kumpul sama teman-teman PAS ya, yang saya tangkap kita perlu kantor sekretariat. Itu kantor sekretariat yang apa sih namanya bisa nyari ya itu sendiri atau ada orang terapi misalnya terapi kantor sekretariat jadwal ini dokter Agus ya iya sampai begitu. Iya kan begitu pagi dokter Walaupun aktifnya itu tidak harus setiap hari. Contoh ini saya contoh di Medan ya. Di Medan itu ada sekretariat. Jadi salah satu pasturper dia memang di bidang properti, punya rumah, nah akhirnya diwakafkan gitu loh. Nah, di situ
walaupun bukannya cuma 3 hari. Kalau nggak salah itu hari Selasa, Rabu sama Sabtu. Gitu. Jadi tidak full tiap hari. Nah, di 3 hari itu memang dimaksimalkan untuk terapi, untuk teman-teman yang mau murojaah dan sebagainya di situ gitu. Di situ bisa dihidupkan. Nah, di sana untuk mengembangkannya itu ada beberapa bulan sekali itu mereka roadshow ke kabupaten-kabupaten. Jadi ada satu tim, gitu misalkan 4 orang, 5 orang, nanti roadshow. Ya tadi medianya masuk ke masjid, sosialisasi, kemudian nanti ada yang mau terapi, diarahkan ke tempat siapa gitu. Jadi begitu. Itu per kabupaten. Dan itu butuh waktunya paling gede 1,5 bulan berjalan, nanti baru balik ke situ. Nah kalau Pekalongan itu kan per kecamatan gitu loh, dan waktunya lebih dekat. Gitu. Dan itu dari sisi satu ya terapi, tetap kita kan ada tarif dan sebagainya. Itu